Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di hari ini dengan materi muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang poster. Sudah pernah tahu apa itu tentang poster? Insya Allah kita pernah mempelajari materi poster di kelas 3, ya kan? Saya ulangi lagi. Poster adalah plakat atau suatu gambar yang berisi teks atau kalimat ajakan atau berisi sebuah informasi dan dipasang di tempat umum. Ya. Berisi kalimat ajakan yang dipasang di tempat umum. Sudah tahu tempat umum seperti apa? Misalkan di rumah sakit, di musola, di jalan raya, di sekolahan, dan lain-lain. Ya. Lebih pahamnya akan saya beri beberapa contoh gambar sebuah poster. Nah, bagus kan gambaran Pak Rian? Gambaran Pak Rian apa tidak itu? Nah, itu poster mengenai hemat energi dan juga hemat BBM, yang artinya diajak kita untuk menghemat energi dan menghemat bahan bakar minyak. Contoh yang kedua, ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Itu pasti memiliki tujuan, ya. Nah, contoh yang ketiga, cegah COVID-19 atau corona. Dilarang berjabat tangan dan lakukan salaman dengan jarak jauh. Nah, itu anjuran di masa pandemi sekarang. Selanjutnya akan lebih saya bahas lagi mengenai tujuan dari poster. Nah, tujuan dari poster yang pertama adalah untuk menyampaikan pesan kepada publik atau pembaca. Ya. Makanya ditaruh di tempat umum supaya lebih banyak yang membaca. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, menarik perhatian publik untuk berpartisipasi memenuhi ajakan atau himbauan sesuatu yang diposterkan. Paham? Misalkan di musola, poster yang cocok ya tentang agama. Contoh, ayo sholat berjamaah. Ya. Dikasih gambar yang menarik, misalkan gambar orang sholat berjamaah, anak kecil yang lucu-lucu berjamaah. Nah, seperti itu. Ya. Contoh misalkan di kitab kalian ada contoh poster seperti ini. Tapi menurut saya kalau poster ini terlalu banyak kalimatnya, ya kan? Kurang menarik. Tapi tetap dianggap poster karena ada gambar dan sebuah informasi atau kata atau kalimat ajakan di dalam gambarnya itu, ya kan? Ada gambar hemat air, kalian disuruh memanfaatkan air secara optimal dan lain-lain. Nah, misalkan dari poster ini berarti tujuan dari poster di samping adalah agar pembaca dapat menghemat air dengan beberapa cara. Ya kan, ada beberapa cara yang ditampilkan dalam poster tersebut. Berarti itu tujuan poster. Paham? Jadi masing-masing poster memiliki tujuan. Tujuannya apa yang disampaikan itu? Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri dari poster. Nih, saya beri contoh gambar poster lagi. Yang pertama, berisi gambar dan tulisan atau kalimat yang sesuai dan menarik dengan warna yang mencolok. Ya, kalian kalau mewarnai poster, jangan warna yang gelap, warna yang cerah. Supaya apa?
supaya kelihatan menarik, menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian yang membaca. Ciri poster yang kedua, tulisan atau kalimat poster diusahakan singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Ya kan? Seperti contoh di samping, hemat BBM, bahan bakar minyak. Ada contohnya bahan bakar minyaknya bensin, minyak, solar. Lah itu contohnya. Kenapa ada gambar bumi dan dikasih tangan yang seperti mengisi bensin itu kan? Nah, itu diibaratkan supaya apa? Supaya menarik. Warnanya juga menarik. Tidak gelap, kelihatan cerah. Yang ketiga, tulisan atau kalimat poster mengandung persuasif, kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Diingat-ingat ya. Kalimat ajakan disebut juga sebagai kalimat persuasif. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan kalimat persuasif, berarti kalian jawab kalimat ajakan. Biasanya kalau kalimat ajakan bisa didahului dengan ayo atau mari, ya. Nah, itu hemat BBM. Berarti kalian disuruh menghemat BBM. Itu juga termasuk kalimat ajakan meskipun tidak ada kata ayo atau mari, tapi maknanya yaitu mengandung persuasif, mengandung ajakan. Ciri yang keempat yaitu tata letak gambar dan tulisan harus seimbang atau proporsional. Ya, tata letak dalam menaruh gambar harus seimbang. Misal, ada contoh gambarnya kecil, tulisannya yang besar. Kelihatannya enggak seimbang. Atau sebaliknya, gambarnya yang besar, tulisannya kecil nggak bisa dilihat. Akhirnya tidak bisa dibaca. Dan poster tersebut tidak menarik. Paham sampai sini? Jadi kalau kalian mendapatkan tugas menggambar poster, ingat-ingat warnanya harus mencolok. Yang kedua, tata letak gambar dan tulisan harus seimbang. Dan jangan lupa menggunakan kalimat ajakan yang singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kita dalam membuat poster. Nah, langkah pertama kita harus menentukan tema atau topik dan tujuan yang akan kita posterkan. Ya. Langkah pertama, berarti kamu akan membuat tema. Tema apa ya poster hari ini? Nah, harus ada temanya. Ada tema energi, ada tema ibadah, ada tema kesehatan. Tergantung yang disuruh atau kalian kalau membuat sendiri tulis tema. Di atasnya ditulis tema sumber energi misal, ya. Langkah yang kedua, menyusun beberapa kalimat amanat atau pesan, ya. Pesan apa yang akan disampaikan di poster harus ada pesannya. Atau menggunakan kata persuasif ajakan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Yang ingin disampaikan dalam poster pasti harus ada kalimatnya. Jangan hanya gambar. Namanya poster harus ada gambar dan kalimat. Yang ketiga, menjadikan kalimat lebih singkat, padat, jelas dan menarik. Misalkan kamu sudah merangkai kata panjang, ya, nanti kamu singkat lagi supaya lebih menarik dalam posternya. Yang keempat, lengkapi dengan gambar yang menarik dan warna yang mencolok, ya. Setelah kita membuat, lalu kita gambar. Setelah kita gambar, kita warnai, ya. Warnai dengan warna yang menarik. Contoh itu, contohnya ya, menarik. Airnya seperti asli. Ya kan? Ada warna kombinasi warna biru tua, biru muda, putih. Nah, itu menarik. Buminya juga ada hijau, daratan, biru, lautan. Ya kan? Mataharinya kenapa kok mewek, Pak? Nah, itu kan kelihatan mataharinya mewek. Kenapa? Karena di gambar mencontohkan air yang mengalir tidak dimatikan. Ya kan? Nah, itu contoh yang tidak
baik, maka di poster disampaikan hematlah air sekarang juga. Nah, itu kalimatnya sedikit tapi maknanya luas. Terakhir, kita harus menggunakan perantara media yang tepat. Contoh, misalkan ditaruh di jalan raya yang cukup besar, maka kita harus menggunakan bahan atau media yang bagus atau tahanlah lama. Supaya apa? Supaya kena terik matahari atau hujan itu masih bisa kelihatan menarik ya. Nah, itu. Tapi kalau tugas kalian hanya di buku gambar saja ya. Karena hanya ditempelkan di mana kalau tugas sekolah? Ditempelkan di mading atau majalah dinding ya. Nah, ini ada contoh, nanti bisa kalian pelajari. Dan jangan lupa untuk tugas evaluasi hari ini. Materi yang sudah saya sampaikan tadi kalian catat ya. Tugas pertama adalah catatlah informasi penting materi yang sudah dijelaskan tentang poster. Kalian catat dari mulai poster, apa itu poster, tujuan poster, ciri-ciri poster, dan langkah-langkah membuat poster. Selanjutnya tugas kedua, kalian tidak ada tugas soal, melainkan kalian harus membuat sebuah gambar poster bebas ya. Temanya tema menghemat sumber energi bebas ya. Bisa energi dari minyak bumi, bisa sumber energi matahari, bisa sumber energi listrik, sumber energi air, terserah kalian ya. Kalian gambar di buku gambar dan diberi warna yang menarik, mencolok warnanya ya, yang kelihatan ya. Dan wajib menggunakan krayon ya. Jangan menggunakan pensil warna atau spidol. Kalian harus mewarnai dengan krayon. Supaya apa, Pak? Supaya kombinasi warnanya bagus ya. Dan batas akhir hari Selasa dikumpulkan di sekolah dengan laporan perubahan energi ya. Jadi hari Selasa insya Allah kalian ada PH tema 2 subtema 2. Setelah PH kalian ngumpulkan laporan sumber perubahan energi tadi bersama poster ya. Berarti masih ada waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya kan. Masih banyak. Tapi alangkah baiknya tugas hari ini kan cukup mudah, hanya menggambar ya kan. Bisa kalian cicil, bisa kalian gambar dulu. Nanti malamnya diwarnai. Belum selesai, besoknya dilanjutkan diwarnai lagi. Supaya tugas kalian tidak semakin numpuk. Atau bisa hari Minggu, bisa kalian gambar ya. Pokoknya terakhir hari Selasa setelah PH kalian langsung ke sekolah. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mudah dipahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.